Dari Syekh Abdul Wahid, beliau berkata, aku melihat seorang di separuh perjalananku. Halaman 109. Oh beda. Halaman berapa kali? Halamannya berapa? Ente enggak ada halamannya? 109. Enggak, itu yang fotokopian lain. Enggak, iya, itu 109. Itu ibu-ibu nanya tuh. Halaman enggak ada kan? Hadis 12, al-hadis tsani asyar. Orang setiap ngaji kalau akhir ditandain. Enggak sama. Itu apa tandanya? Berarti ketinggalan gitu. Sudah alimun wa hakimun. Udah. Alimun wa hakimun itu. Alimun wa hakimun, udah itu. Qala Abdul Wahid Ibn Zaid rahimahullah, udah. Ra'aitu rajulan fi ba'di asfari. Aku melihat ada seorang dalam separuh perjalananku. Wa alaihi thawbu minasy-sya'r. Dan memakai baju dari bulu minasyair. Maka aku mengucap salam kepadanya. Aku berkata, semoga Allah merahmatimu. Aku bertanya kepadamu satu masalah. Lalu dia berkata, Aujis, ringkaskan. Karena hari terus berjalan, napas dihitung, sedang Allah terus muttali', memperhatikan, mendengar dan melihat. Qultu, maka aku berkata, ma ra'sut taqwa, apa biangnya takwa, pimpinannya takwa itu apa? Qala, dia menjawab, as-sabru ma'allahi ta'ala, bersabar kepada Allah. Sabar. Jangan nyabarin orang, tapi nyabarin Allah. Kalau nyabarin orang nggak ada artinya, ya. Nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Yang ada keselnya. Tapi nyabarin Allah. Gimana nyabarin Allah? Sabar karena Allah. Yang kita sabarin orang juga. Tapi batin kita menyaksikannya ini dari Allah. Maka itu ya, itu namanya as-sabru ma'allah. Qultu ma ra'sus sabr. Nah, terus pimpinan sabar, qala at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Ya. Karena orang yang tawakal itu menunjukkan bahwa dia sabar. Wa ma ra'sut tawakkul, terus apa? Qultu wa ma ra'sut tawakkul, apa pimpinan tawakal? Qala al-inqita'u ila Allah. Ya, al-inqita' ilallah. Apa al-inqita' ilallah itu?
Inqita, kalau inqata'a terputus, biasanya dia menggunakan min. Inqata'a min itu maknanya terputus. Kalau inqata'a ila justru fokus. Ya, al-inqita'u ilallah, dia condong dan fokus kepada Allah. Ada bahasa yang biasa digunakan oleh penerjemah, mentahbiskan diri kepada Allah. Apa tahbis itu? Saya juga nggak tahu tuh bahasa di buku itu. Mentahbiskan diri, apa tahbis itu? Tahu Kal? Mentahbiskan diri itu apa? Dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada dalam buku kata tahbis. Menyerahkan diri atau apa? Nggak tahu. Atau al-inqita'u ilallah itu fokus. Ya. Misalnya begini contohnya. Aku tidak, contohnya dalam melayani orang misalnya, atau bekerja kepada orang atau berkhidmat kepada orang. Lalu dia mengatakan inqata'tu ilaik. Jadi dia tidak punya kesibukan kepada yang lain, hanya kepadamu saja saya berkhidmat misalnya itu. Ya. Nah itu namanya inqata'a. Tapi mesti ada ilahnya. Inqata'a ila. Ya, inqata'a ila. Dia menyerahkan sepenuhnya waktu, pikiran, diri untuk Allah. Itu namanya inqata'a. Ya. Qultu wa ma ra'sul inqita'. Lalu apa? Ya, pimpinan inqita' itu al-infiradu billah, menunggalkan Allah. Ya, kalau nggak menunggalkan nggak bisa hanya fokus. Ya. Seperti orang punya istri satu itu inqita' ila zaujati. Tapi kalau dua nggak bisa, kesana kemari. Ya, maka ra'sul inqita' itu infirad, menunggalkan, hanya tunggal. Itu. Wa ma ra'sul infirad. Lalu apa pimpinan infirad? At-tajridu amma dunallah. Ya. Apa at-tajrid? Memurnikan dari sesuatu selain Allah. Ya, dia hanya memurnikan Allah saja. Memurnikan ini juga sama. Ya, tidak ada yang lain kecuali Allah itu. Qultu ma aladzul asya. Apakah sesuatu yang paling lezat? Qala al-unsu bi dzikrillah. Yang paling lezat itu adalah al-unsu bi dzikrillah. Ya. Nyaman dengan mengingat Allah. Al-uns. Senang dengan mengingat Allah. Kalau mengingat itu rasa senang, berarti dia menikmati. Ya, itulah sesuatu yang paling nikmat. Ya. Ukurannya kan begini. Orang cinta kepada seseorang. Katakan orang itu bernama Fatimah. Itu nyebut namanya, ingat namanya itu indah sekali. Ya. Ya, itu namanya unus. Enggak mau ingatan kepada dia tuh enggak mau hilang. Ya, karena dia merasa senang. Ya, unus itu senang.
senang dengan mengingat Allah. Qultu wa ma atyabul asya. Tadi kan apa yang paling nikmat? Allazi itu kan lezat. Apa yang paling nikmat? Yaitu mengingat Allah. Ya, dengan senang mengingat Allah dengan senang. Ya. Lalu ma atyabul asya. Apakah sesuatu yang paling thayyib? Ya, yang paling baik. Baik atyab di sini enak. Kenapa minyak wangi itu disebut tib? Karena enak rasanya. Enak gitu rasanya. Ya. Seperti kenapa orang naik kelas itu disebut toba nafsuhu. Ya enak rasanya gitu. Ya, atau ya dia punya ketenangan ketika yang lain goncang, itu namanya toba nafsu thayyib. Atau begini, orang mengatakan kepada diri kita, kenapa ya saya ngelihat kamu tuh suka aja gitu. Lalu orang Arab mengatakan bitayyibi nafsik, bitayyibi qalbik, itu karena hatimu yang baik. Gitu. Karena hatimu yang baik. Dan sebenarnya begitu. Orang menyukai kita itu karena hati dia baik. Kalau nggak baik nggak suka. Gitu. Karena kita melihat misalnya ada orang yang kita benci banget, bencinya sampai enak jeledah melihatnya tuh. Ya. Tapi coba lihat, ada orang di sekitarnya yang suka banget. Jadi sebetulnya dia ini enak apa? Ya, iya. Orang ini bagus apa jelek gitu. Jadi perkara itu kembali kepada diri kita, jangan diri orang. Ya, karena kita nggak ada urusan dengan keburukan orang. Ya, nggak ada urusan dengan keburukan orang. Nah, maka apa yang paling atyab sesuatu itu? Al-aish ma'allah, hidup bersama Allah. Ada orang yang gak hidup bersama Allah? Gak ada, semua hidup bersama Allah. Tapi dia tidak merasa. Dia hidup merasanya bersama orang. Bersama suami, bersama istri, bersama orang lah. Ya. Tapi jika dia bersama Allah, maka itu nyaman. Ya. Wa ma aqrabul asya. Apa ya sesuatu yang paling dekat? Al-luhuq billah. Al-luhuq billah. Ya. Luhuq itu sebetulnya menyusul. Al-luhuq. Ya. Al-luhuq billah. Ya, lahiqobi, lengket, nempel. Ya. Jadi kalau dia merasa dekat dengan Allah, nggak hilang-hilang, itulah sesuatu yang paling dekat. Tapi kalau sama Allah rasanya jauh, gersang gitu, nah, berarti Allah jauh, rasanya jauh. Ayyu syai'in auja'a lil qalbi. Apakah sesuatu yang paling menyakitkan hati? Firaqullah, berpisah dengan Allah. Itu ya, al-luhuq tadi bersambung dengan Allah. Kalau firaqullah, berpisah, susah ingat, susah karena Allah, susah khusyuk. Ya, itu. Jadi kalau seseorang tidak merasakan sakit hatinya, ya, tidak merasakan sakit hatinya, padahal dia susah ingat, susah ikhlas, susah khusyuk, ini ya, berarti jiwanya tidak bersih,
Tidak bersih. Qultu ma himmatul arif. Apa yang menjadi kesemangatan orang arif? Liqa'ullah, bertemu Allah. Itu dia semangat. Tetapi kalau enggak ada Allah, enggak semangat. Apa maksudnya enggak ada Allah? Anda mau melakukan sesuatu, ya. Kemudian Anda melakukannya ingin dilihat oleh orang, itu enggak ketemu Allah. Tapi ketika melakukan sesuatu lillah, maka itu ketemu Allah. Ya. Itu sebab seorang arif ketika ingin melakukan sesuatu, kemudian terganggu pikirannya dengan orang yang akan dia berbuat untuknya. Misalnya, tiba-tiba begitu dia ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba dia mendengar bahwa orang itu memburuk-burukan kita, misalnya kan. Nah, timbul pikiran kita itu menjadi memandang rendah. Nah, yang kita lakukan pertama, beresin diri kita dulu, tenangi, gitu. Kalau memang kita mau bertemu, mau melakukan sesuatu yang baik untuk dia, dalam kondisi begini kita tunda dulu sampai hati kita ya tenang. Nah, dengan hati tenang dan ya, misalnya ini contoh yang real ya. Kita mau memberi sesuatu misalnya kepada orang, tiba-tiba mendengar orang itu di belakang memburuk-burukan kita, pasti berubah pikiran kita. Ya. Nah, maka jika kita tidak bisa menguasainya karena baru mendengar, maka kita tentramkan diri kita dulu, kita tenangkan diri kita dulu, dan coba mengingat kebaikannya. Ya, kita ingat kebaikannya, terus bila sudah tenang, baru kita mendatanginya, dan ya, itu mereka semangat. Tapi kalau tidak bertemu Allah, tidak semangat. Ya, tidak bertemu Allah, tidak semangat. Qultu ma alamatul muhib. Apa cirinya orang pencinta? Pencinta kepada Allah. Apa cirinya ya, sang pencinta? Qala hubbu zikrillah. Cinta suka mengingat Allah. Ya. Jika suka dia kepada mengingat Allah, itu cirinya dia memang pencinta. Qultu mal unsu billah. Tadi di atas ada al unsu billah. Ya. Ini kalau ada kata zikirnya, ya kata zikirnya itu masih wali, berarti wali ini sama dengan nabi. Ya, akan jadi agama pendapatnya kan. Mengandung boleh dirubah Al-Qur'an dan hadis. Tidak. Karena mereka hadir mengandung senang kepada sifat, memahami agama yang sesuai untuk zaman. Apa itu? Mengandung senang kepada sifat. Dan Allah akan terus kepada pemberiannya, menjaga agama ini, kepada anugerahnya, kepada balasannya, diturunkannya, ilham, meskipun diturunkannya sesuatu yang paling lezat, membawa agama diterima. Tapi kalau al-unsu billah itu kepada diri yang ada pada saat itu agama, dan itu yang diwarisi oleh ulama. Itunya ingat apanya? Cara mengembangkan kebaikannya, mendakwahkan agama. Ya, ingat kebaikannya, ingat orang-orang kafir Quraisy, manis, ingat perlakuannya, akan datang Nabi baik. Dia kira masih seperti apa yang dia paham. Kalau kita mendengar, nanti dia akan baca. Kemudian kita mendengar kata-katanya buruk kepada kita. Tiba-tiba perlakuannya kelihatan sombong kepada kita. Arab kita bukan Yahudi, dari Bani Ismail, bukan Bani. Itu kalau ingat Israel, sifat seperti itu. Tapi kalau sudah ingat kepada zat Allah, nggak berubah. Seperti istri bilang kepada suaminya kerja pulang nggak bawa duit. Ya, itu suami takut tuh. Ya, pulang nggak bawa duit itu takut itu. Jalannya juga perengkan dengan pulang ke rumah tuh. Itu istri tahu
Justru karena dia tahu, wah ini takut nih suami gue nih. Apa bang? Wah makin diserem-seremin gitu. Itu namanya cinta kepada sifat, cinta kepada pemberiannya. Tapi kalau sudah cinta kepada dirinya, gitu. Bahkan lihat kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah orang baik. Ya ini nggak perlu di Islam, mungkin di luar Islam juga. Ya, jika Allah menghendaki dia berhati baik. Nah, cerita para sahabat. Suaminya datang bawa kalung. Ini Neng, kalung. Ya. Tahu kerjanya kerja berat. Kalung dari mana bang? Gaji abang kagak cukup segitu. Ya kan, suaminya beralasan lah, begitu. Tetap ditanya, ceritain dari mana, yang benar, yang jujur. Gitu. Ini berarti perempuan ini cinta kepada zatnya. Ya, aku tahu engkau perlu gelang misalnya atau kalung. Nah, si istrinya bilang, iya siapa yang perempuan yang gak suka kalung? Ya, tetapi engkau lebih aku cintai dirimu. Ya. Keselamatanmu, keamananmu, ini namanya. Ya. Kalau ini pemberian ternyata hasil mencuri, nah itu. Ini perempuan sekarang mana gitu dong bang? Dari mana kek malah begitu? Dari mana kek? Ya Allah. Ya. Itu namanya udah cinta kepada pemberiannya. Nah kalau orang yang unus billah itu kepada zatnya, ya, qala istiqamatus sir ma Allah. Sirnya itu apa? Ruhnya. Arti ruh maksudnya kita sering menyebutnya hati yang paling dalam itu hati besar, tapi kita sering menyebutnya hati kecil padahal besar. Kenapa kecil? Karena suaranya terdengar kecil, enggak terespon sama kita. Kita suara yang paling kedengeran di telinga menggelendang, dan itu yang kita dengar dan kita turutin suara nafsu, suara setan, ya, suara keburukan. Gitu. Nah maka akhirnya suara kebaikan itu enggak kedengeran, maka menyebutnya hati kecil. Ya, enggak ada ke belakang itu bukan makin kecil, makin besar. Ya, makin besar. Kita sering menyebut semuanya hati. Ya. Padahal yang kita maksud adalah sumber berita, sumber suara, sumber lintasan, sumber bisikan. Orang sufi membuat urutannya. Ini suara nafsu, suara hati katanya. Lalu suara fuad, suara sir. Sebetulnya itu penjelasan untuk tingkatan kedekatan kepada Allah. Lalu diberikan satu istilah, berarti dia ingat perbuatannya, ingat sifatnya, ingat zatnya. Itu untuk menunjukkan kedekatannya kepada Allah. Orang yang paling dekat adalah orang yang cinta kepada zatnya. Maka diberikan contohnya itu selalu adalah laki perempuan, suami istri, tentang cinta laki dan perempuan. Cinta kepada apanya? Ya. Ada orang istrinya cinta banget sama suaminya tuh, padahal lakinya kalau ngomong, jelek, sini, nek, sini nek, norak lo. Itu cinta, itu karena cinta kepada zatnya, nggak peduli piilnya. Ya. Nah ini, tapi kalau masih ingin diperlakukannya yang halus-halus, berarti dia suka kepada perbuatannya. Ya. Nah ini mal'un subila istiqamatus sir. Sirnya itu sudah jejak bersama Allah. Qultu wa ma ra'sut tafwid. Apa biangnya tafwid? Apa kepasrahan? Qala at-taslimu li amrillah.
ya, menyerah kepada amr Allah, perintah Allah. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Ya, yang menciptakan Allah, lalu yang mengatur Allah. Itu perintah. Nah, maka orang yang pasrah, dialah yang menyerah kepada Allah. Ya, menyerah kepada Allah. Tafwid itu kan pasrah. Kalau taslim, menyerah. Orang Arab kalau misalnya ditodong sama pistol, langsung dia bilang taslim. Ya. Nah, kalau udah diikat kedua tangannya, ya, ditaruh di bawah, mau dibacok, ya, tafwid udah. Ya. Wa ma ra'su taslim. Lalu apa pimpinan taslim ini? Qala dzikrus su'ali indallah. Dia mengingat ditanya di sisi Allah nanti. Itu. Ketika dia ingat Allah nanti nanya ini, nanya umur, nanya ya, amal kita dipakai apa, umur kita dipakai apa, harta kita dipakai apa, amal kita bagaimana. Ketika ingat itu dia maka taslim. Ya, dia menyerah kepada Allah. Qultu ma a'zamus surur. Apa kegembiraan yang paling besar? Qala husnudz dzanni billah. Kalau dia selalu berbaik sangka kepada Allah, maka dia mesti gembira, dan itu kegembiraan yang paling besar. Ya. Qultu man a'zamun nas. Siapakah orang yang paling agung? Ya. Ma'a'zamun nas, siapakah orang yang paling agung? Ya, wong agung itu ya, wong yang seperti apa? Manistaghna billah. Orang yang tidak perlu kepada yang lain, dia hanya cukup kepada Allah. Ya. Dia yang hanya cukup kepada Allah. Ini tidak main-main orang yang istighna kepada Allah itu. Ya, artinya begini. Dia tidak merendahkan dirinya, imannya kepada manusia, ya, karena orang yang akan menolongnya atau yang dia akan bergantung kepadanya, di orang itu melakukannya karena maslahat. Gitu. Ya, berbeda ketika yang menolongnya, yang membantunya itu adalah orang yang lillah, itu tidak termasuk kepada perlu kepada orang. Ya, tidak termasuk itu perlu kepada orang. Kalau kita tahu bahwa dia melakukannya adalah ya, melakukan kebaikannya karena Allah. Gitu. Makanya ada kisah ukhuwah Islamiyah itu, ada seorang berjalan menuju satu kampung. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengikutinya. Lalu diikuti, dan Allah memerintahkan agar bertanya kepada orang itu mau kemana, mau ngapain. Maka ditanya oleh Jibril, kamu mau kemana? Mau ke kampung itu. Mau ngapain? Mau ziarah ke rumah kawan. Itu ziarah kamu itu ada apa? Apakah ada keuntungan yang kamu dapatkan di sana, atau ada maslahat yang kamu tidak? Tidak ada apa-apa, melainkan aku mencintainya. Ya. Lalu apa? Kata Allah, sampaikan salam kepadanya kalau aku mencintainya. Ya, itu kita cinta kepada siapa, tapi siapa yang mencintai kita, itu yang penting.
Ya. Nah maka orang-orang yang istighna billah, ya, dia tidak terlibat kepada tolong menolong berdasarkan kemaslahatan. Ya, tidak. Qultu man aqwan nas, siapa orang yang paling kuat? Man istaqwa billah, orang yang mencari kekuatan kepada Allah. Ya, dia mencari kekuatan kepada Allah. Itu sama. Bagaimana orang yang mencari kekuatan kepada Allah? Dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan untuk orang. Ya. Dia mohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan misalnya, ya, sehingga dia mampu melakukannya dengan baik, ya, karena Allah. Contoh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu sebetulnya anak seorang kalau ukuran di kita ini, ya, di pemerintahan kita katakanlah seorang bupati begitu di kampungnya itu, dan kaya raya. Dan Ibrahim bin Adham dia hidupnya senang, ya. Tapi satu ketika Allah, ya, menarik jiwanya untuk yanjazib ilallah, untuk dekat kepada Allah. Lalu dia tinggalkan, ya, kehidupan mewah dia tinggalkan, pergi menuruti kata hatinya hingga bertemu seorang pembimbing. Singkat cerita, jadilah dia orang soleh, waliyun min awliyaillah. Ya. Dia merasa bahwa dulu hidupnya penuh dengan pelayanan orang, khidmat kepada dia, maka dia berjanji untuk mentahbiskan dirinya, mengkhidmatkan dirinya untuk orang. Nah maka dia ketika pada gilirannya dia berdakwah, maka dia bukan hanya mengajarkan apa yang membimbing, apa yang menjadi kewajiban dia membimbing, tetapi makan, minum, pakainya pun dia yang membimbing, yang memberikan. Ya. Maka kalau satu ketika beliau, ya, saya selepas misalnya memberi ngaji apa, beliau sendiri yang menyiapkan makanan. Ya, beliau sendiri yang mencari. Satu ketika tidak ada persiapan, sehingga diminta murid-muridnya untuk tunggu sebentar, ya. Ya. Lalu dia pergi kuli, bukan orang kaya lagi, kuli gitu. Rupanya kulinya lama dapat duitnya untuk membeli makanan yang cukup, ya, diberikan kepada murid-muridnya. Karena kelamaan sampai tertidur. Ya, sampai tertidur. Padahal itu ada makanan sebetulnya, tapi tidak cukup makanan itu. Jadi beliau karena tidak cukup, jadi tunggu, jangan makan dulu ya, lalu pergi. Begitu datang ketiduran, menangis ya, ya Allah, taat banget ya, kata saya tunggu, jangan makan, dia tunggu sampai tidur. Rupanya yang sebenarnya terjadi, kelamaan nunggu, kata jangan makan dulu karena takut kurang, dimakan baik sama muridnya. Habis makan kekenyangan, tidur. Ya. Itu gurunya masih nyari duit buat tambahannya. Begitu sampai, ya Allah kelaparan tuh, murid-murid gua tidur, ditungguin dia. Ya, sampai dia juga nggak makan karena nungguin muridnya. Begitu udah bangun, ya Allah minta maaf kamu sampai tiduran. Kami sudah makan, saya udah makan belum? Ya, kaget, ya Allah. Ya. Itu kisah
Syekh Ibrahim bin Adham, seorang wali min auliyaillah. Nah, itulah orang yang paling kuat karena dia adalah orang yang manis taqwa billah, orang yang menjadi kuat dengan Allah. Qala manil maghbun, siapakah yang paling maghbun, ya, rugi, ya. Qala man radiya bi ghairillah, orang yang ridha kepada, ya, selain Allah. Apa ridha itu? Apa maksudnya ridha? Orang yang ridha kepada selain Allah itu radhiya bi ghairillah ini artinya apa yang dia lakukan dia yang penting orang gitu, ya. Yang penting orang nerima dia, Allah nggak dia pikirin, ya. Kan ada orang, artinya bukan ada orang, nafsu itu seperti itu, ya. Nafsu itu seperti itu. Dia melakukan kebaikan, maka dia melihat orang. Itu. Kalau orang nggak nerima dia, ya, itu yang menjadi ukuran, ya, kesedihan dia, ya, atau merasa bahwa perbuatan yang nggak ada artinya. Tapi kalau orang suka, oh, baru dia mau. Ya. Maka orang itu tidak memberi kepada orang yang tidak suka dengan dia, ya. Orang menjauh kepada orang yang tidak suka dengan dia. Nah, ini adalah orang yang maghbun. Mal muru'ah, qultu mal muru'ah. Apa muru'ah itu? Muru'ah itu orang, kalau kita apa? Apa? Kan muru'ah udah jadi bahasa kita tuh. Maru'ah apa ya? Ya. Muru'ah itu adalah harga diri, ya, harga diri yang kita pertahankan agar tidak jatuh, agar tidak rendah. Ya, itu muru'ah. Karena orang yang tidak punya muru'ah, dia bebas aja mau ngomong apa juga, ngomong cablak, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong. Nah, ini dia nggak punya muru'ah namanya. Ya. Tapi orang yang punya muru'ah itu tidak. Budi pekerti, keluhuran budi, katakan begitu. Ya. Keluhuran budi pekerti seseorang, kehormatan seseorang, ya, sama dengan butuah, ya, haibah, kewibawaan. Ya, itu muru'ah. Ini orang yang punya ilmu, ya, kita punya ilmu, itu kita sendiri mesti beradab kepada diri kita, karena Allah berikan ilmu untuk tidak membiarkan kita berkata kotor, berada di tempat kotor, ya, dan direndahkan oleh orang yang niatnya merendahkan agama dan ilmu. Itu. Jadi bukan takabur orang yang punya ilmu. Orang takabur ada, tapi kita terkadang tidak bisa membedakan antara izzah dan takabur. Ya. Orang diberi ilmu itu izzah, membuat dia menjadi luhur, ya, merasa luhur. Karena ilmu, bukan karena dia.
Sehingga dia perlu menjaga ilmu ini agar tidak terhina. Dulu ada kisah seorang Said Muhammad Alawi, yang mungkin yang pernah dengar, ya, almarhum Said Muhammad Alawi Al-Hasani di Mekah. Pertama dia ingin ke Indonesia, turun ke Jakarta. Tidak ada yang mengundang. Ya, namun sampai di Jakarta, di sebuah masjid, pimpinan masjid mendengar bahwa ada seorang ulama dari Mekah. Maka diundangnya, ya, untuk memberikan tausiah lah. Dan di sana banyak ulama-ulama yang lain dan orang. Itu cerita kenangan pahit beliau pertama datang ke Indonesia. Begitu masuk ke masjid, dibawa ke ruangan khusus di mana di situ ulama-ulama lah, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Masyarakat di luar, dan tempat ceramahnya kan biasanya di paling depan, dekat orang, dekat masyarakat yang hadir di situ. Adapun tempat kiai-kiai biasanya tertutup, dimasukin ke situ. Padahal ketika itu sedang ada yang berzikir lah, katakan lagi acara lah. Ketika masuk ke situ, justru di situ kiai-kiai pada ngerokok, pada ngobrol. Ya. Itu nggak terjadi di Arab, itu tidak terjadi. Makanya itu adat. Ya. Itu adat. Ya. Adat. Nah, kalau saya menyaksikan itu tidak terjadi juga di tempat yang pimpinannya sufi. Itu juga nggak terjadi, karena mereka orang-orang yang menjaga adab. Tapi kalau bukan sufi, ulama secara umum, ya seolah-olah tarkul adab, ya, li ahli adab adab. Nggak pakai adab karena semuanya ahli adab, maka itu adabnya. Begitu datang orang merokok, beribut apa, dan dia tetamu, tidak ada yang menyambutnya. Bukan dia ingin dilebihkan, tetapi sekedar tetamu yang baru datang, paling nggak kaget gitu. Enggak, duduklah beliau di mana dia duduk. Ya. Gitu. Namun tibalah waktunya beliau berceramah, berdirilah dia ceramah, pun melihat orang nggak ada yang perhatikan. Ya. Maka dia berceramahnya sebentar dan kemudian pamit pulang. Awalnya dia tinggal di rumah salah satu orang yang membawanya di Jakarta, tinggal dibawa ke rumah dia. Tapi kemudian beliau mengatakan begini, di mana hotel yang paling mahal di sini? Di Bundaran HI. Bawa saya ke sana. Ya. Setelah itu, ada suite nggak yang paling mahal lah? Ya, dicari ada. Saya makan. Dia naik ke situ. Ya, setelah itu ngobrol dengan murid-muridnya. Dan waktunya tidur, muridnya disuruh tidur di kamar lain. Dia turunin tempat selimut itu ke bawah, dia tidur di bawah. Sampai subuh, ya, murid-muridnya datang untuk sholat subuh di situ. Terkejut. Maka ditanya, kenapa Abu ya tidur di bawah? Aku bisa tidur di bawah. Muridnya pikir kalau bakalnya tidur di bawah, apa di rumah yang kita sediain sama aja. Gitu. Akhirnya beliau cerita, aku yang merasa khianat ya dengan ilmu yang Allah berikan ke dalam hatiku. Ketika aku datang dan ceramah, tidak ada orang yang mendengarkan.
dan aku ingin menghormati ilmu yang Allah berikan di dalam diriku, maka aku ingin dudukkan dia di tempat yang tinggi. Ya, dia sewa hotel yang tinggi, tetapi aku hanyalah seorang hamba, maka aku tidur di bawah. Gitu. Nah, orang itu tidak melihat tidak muamalah kepada Allah, tidak suhbah kepada Allah, tidak luhuk kepada Allah. Jadi di mana mereka berada nggak ada sama sekali prediksi kita menempatkan diri bahwa kita di hadapan Allah, itu nggak ada. Oke, di warung, oke, nonton bola, oke, di luar, ya, ngobrol-ngobrol umum silakan, tapi tidak ketika baca Quran, tidak ketika dalam masjid, tidak ketika dalam menuntut ilmu. Terus di mana dia bersama Allahnya? Kalau memang kita tidak bersama Allah, paling tidak kita ya, berusaha untuk menumbuhkan pikiran seperti itu. Ya. Nah itu merupakan muru'ah itu. Apa muru'ah? Tarkun nuzuli bidunillah. Tidak turun tanpa Allah. Ya. Tidak nuzul. Tidak pergi, tidak bersama, tidak bergabung. Ya, jika di situ tanpa Allah, tanpa etika. Kan muru'ah itu orang yang punya sopan santun, punya budi luhur, punya kewibawaan. Ya, muru'ah itu juga merupakan kewiraan. Apa wira? Wira itu ya kewibawaan. Kewibawaan itu bukan karena harta, bukan karena pangkat, ya, tapi karena budi pekerti. Ya, karena budi pekerti. Qultu mata yakunul abdu mub'adan minallah, atau mub'idan juga boleh. Kapan seorang hamba dijauhkan, ya, atau jauh dari Allah? Katakan mub'idan, jauh dari Allah. Kapan orang yang dikatakan jauh? Sedangkan orang nggak ada yang jauh. Ya, nggak ada yang jauh. Semuanya bersama kehendak Allah. Yang kita sering menyebut jauh, idza sara mahjuban 'anillah. Jika dia terhijab. Jika dia menjadi terhijab dari Allah, tertutup. Ya, orang melakukan sesuatu bukan karena Allah, terhijab. Ya, orang melakukan sesuatu karena orang, itu hijab. Ya. Orang melakukan sesuatu karena selain Allah, itu hijab. Karena ilmu, karena ibadah. Misal begini, sholat sekarang aja, kalau ntar males. Nah itu berarti ya, dia itu ibadahnya bukan kepada Allah, ya, bukan kepada Allah. Orang sama demenan, bang ntar ketemunya ntar ya nggak apa-apa, yang penting ketemu kan, gitu. Karena sekarang saya lagi ini sibuk, ntar kalau habis kerja baru udah ketemu saya, beres. Ya, ntar mau gue ngantuk dah. Ada begitu sama kekasih? Nggak ada. Itu. Ya, itu juga mahjub. Ya, mahjub. Qultu mata yakunu mahjuban anillah. Kapan orang terhijab dari Allah? Idza kana fi qalbihi hammu ghairillah. Jika ada di hatinya ham, ya, selain Allah. Apa ham itu? Ya, ham itu
Satu beban yang dia inginkan, dia pikirkan itu ham. Ya. Makanya dikatakan wala taj'al akbar hammina wala taj'alid dunya akbar hammina. Maka dikatakannya begitu. Ya. Janganlah engkau jadikan dunia ham yang paling besar. Ya, beban, keinginan yang sifatnya membebanilah. Ya. Janganlah dunia hamnya. Nah, itu orang yang hamnya selain Allah terhijab. Ya. Kemudian qultu wa manil ghumru, siapakah orang yang lalai, orang yang teledor, itu ghumr, ya. Man qala man anfaqa umrahu bi ghairi ta'atillah, orang yang menghabiskan umurnya, yang ya, anfaq itu kan membelanjakan, menghabiskan umurnya kepada selain taat kepada Allah. Orang yang suka buang-buang waktu, nggak ada isinya kebaikan, ya. 24 jam itu isinya ya ngobrol-ngobrol, buang-buang waktu, duduk-duduk, ngopi-ngopi. Ya, itu memang kecenderungan manusia, kecenderungan hayawan itu, dia berkumpul kepada sesama jenisnya. Itu normal. Ya, orang pengen ketemu orang, duduk ngobrol, itu normal. Kalau orang pengennya sama kambing, nggak sama orang, baru nggak normal. Ya. Nah, unusnya itu memang senangnya tuh berdekatan kepada orang itu. Ya. Nah, itu tubuh ini, sifat tubuh ini nafsu, tetapi ruh unusnya kepada Allah. Qultu mazzuhdu fid dunya, zuhud dunia itu apa? Qala tarku kulli syai'in yushghilu anillah, mengabaikan, meninggalkan segala sesuatu yang memalingkan dari Allah. Nah, ini biasanya nih kata inqita ini lawannya syaghala tuh. Inqata'a an itu sama dengan syaghalaan. Gitu. Ya. Begitu juga kalau saghala bi itu sama dengan inqata'a ila. Itu persamaannya tuh. Antum kalau baca kitab ada saghalaan itu sama dengan inqata'an atau yusqilu atau yanqati. Kemudian kalau yasghulu bi, ya, saghala bi itu sibuknya dengan Allah, sama dengan saghala ila. Ya. Apa inqata'a ila maksudnya. Qultu manil muqbil, siapakah orang yang hatinya menghadap kepada Allah? Qala man aqbala 'ala Allah, orang yang melakukan sesuatu untuk Allah itu berarti hatinya menghadap. Ya. Qultu wa manil mudbir, lalu siapa yang membelakangi? Ya nggak ada, Allah emang di mana? Di depanin sama di belakangin. Ya, tapi man adbara anillah, orang yang mengabaikan, membelakangi dari Allah. Artinya dia nggak peduli mau melakukan sesuatu itu karena Allah atau tidak, nggak peduli. Qultu wa mal qalbus salim, apakah hati yang selamat? Sahih dengan salim beda. Ya, kalau salim selamat, ya, sehat selamat. Kalau sehat aja. Mungkin orang sehat, ya, tapi jarinya putus-putus, itu enggak salim.
Tapi kalau salim, sehat plus, nggak ada yang kurang, sempurna, selamat semua. Qala alladzi lam yakun fihi siwallah, yang tidak ada di dalam hatinya selain Allah itu hati yang salim. Ya, mal qalbus salim, apakah hati yang salim? Kan illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa hati yang salim? Alladzi lam yakun fihi siwallah, yang tidak ada di dalam hatinya selain Allah. Ya. Ingat, memahaminya sama seperti yang selalu kita terangkan. Bukan yang ada Allah di hatinya itu diingat, bukan. Ada sifat-sifat mulia di dalam rohaninya, itu Allah ada di hatinya. Ya. Qultu akhbirni min aina ta'kul, kabarkan kepadaku kamu makannya dari mana. Qala min khazainillah, ya, dari simpanan kekayaan Allah, dari gudang Allah. Dia nggak sebut itu, dari pekerjaan dia, dari tempat bekerja, min khazainillah. Qultu wa ma tashtahi, apa sih yang engkau pengenin? Tastahikan dari syahwat, pengen. Yang engkau pengen itu apa? Qala ma yaqdallah, apa yang ditentukan Allah, itu yang saya pengen. Artinya kalau itu yang Allah kasih, ya udah itu yang. Qultu ausini, nasihati aku. Ini di akhir pertemuannya. Qala i'mal bi ta'atillah, beramallah dengan mentaati Allah. Warda bi qada'illah, ridha kepada qada, bahwa apapun yang telah Allah takdirkan itu yang Allah tetapkan. Wasta'nis bi dzikrillah, ya, hendaklah merasanya senang dengan mengingat Allah. Takun min asfiyaillah, engkau akan menjadi orang yang paling sofa, yang paling jernih. Ya. Ini judulnya, hal ya'buduhu man la ya'rifuh, apakah orang yang tidak mengenal Allah menyembahnya? Qala Dhunnunil Masri rahimahullah, kuntu fi ba'di siyahati. Ini Dhunnunil Masri berkata, aku berada di sebagian perjalananku, siyahah, traveling, ya. Faizan bi syaikh, tiba-tiba aku ketemu dengan syaikh. Wa fi wajhihi simal arifin, di wajahnya ada ciri-ciri orang arif. Qultu, aku bertanya, rahimakallah, mat tariq ilaih, semoga Allah merahmatimu, apa jalan menuju kepada Allah? Qala law araftahu lawajadta tariq ilaih, kalau engkau mengenal Allah maka engkau akan mendapatkan jalan kepada Allah. Maka kan orang kalau tidak mengenal Allah, dia melakukan kebaikan tetap orang aja yang ditunggu-tunggu, ya. Dan dia pun tidak menerima perbuatan baiknya, dihina orang. Itu orang yang tidak ketemu jalan kepada Allah. Lalu qultu awahal ya'buduhu man la ya'rifuh, apakah
menyembah Allah orang yang tidak mengenalnya? Qala, jawabannya dibalik. Awahal ya'sihi man ya'rifuh? Apakah mendurhakainya orang yang mengenalnya? Artinya orang yang mengenalnya dia menyembah. Kalau tidak kenal maka tidak menyembah. Lalu ngapain dia sholat? Ya, pengen dipandang mulia. Ngapain dia berbuat kebajikan? Pengen dinilai orang mulia. Ya. Qultu alaysa Adam asahu ma'a kamali ma'rifatihi? Qala fanasiya wa lam yajid lahu azman. Summa qala ya hadza da'il ikhtilaf wal khilaf. Ya. Lalu aku berkata, bukankah Adam durhaka kepada Allah padahal ma'rifatnya sempurna? Maka dia berkata, kemudian dia lupa dan dia tidak mendapatkan azam. Itu di Al-Quran ada ya. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azman. Ya. Kami mengambil janji kepada Adam sebelumnya, kemudian dia lupa, maka kami tidak mendapatkan azam kepada dia. Artinya ketekadan, azam yang kuat, ketekadan yang kuat, tekad. Dia lupa, maka dia tidak mendapatkan ketekadan. Summa qala ya hadza da'il ikhtilaf wal khilaf. Jangan dijawab lagi. Jangan da'il ikhtilaf wal khilaf. Karena mereka ya para arifin tidak suka ikhtilaf dan tidak suka khilaf. Qultu alaysa fi ikhtilafil ulama'i rahmah? Malah dijawab lagi tuh Ahmad Dzannunil Masri. Bukankah ikhtilaf ulama itu ada rahmat? Qala na'am illa fi tajridit tauhid. Itu ikhtilaf dalam bidang fikih, tetapi dalam kemurnian tauhid tidak boleh diikhtilafkan. Qultu wa ma tajridut tauhid? Apa maksudnya kemurnian tauhid itu? Pemurnian tauhid, qala fuqdanu ru'yati ma siwahu li wahdaniyatih. Ya, hilangnya melihat selain Allah karena dia mengesahkan Allah, karena keesaannya. Ya. Kan anta'budallah ka'annaka tarahu, ini syuhud. Ya. Nah, orang yang tajrid, orang yang tidak menyaksikan selain Allah, kena esa. Itu dalam urusan Allah maka tidak boleh diikhtilafkan. Qultu wa hal yakunul arif masruran? Ya. Apakah seorang arif selalu bergembira? Pertanyaannya wa hal yakunul arif mahzunan? Ya. Apakah seorang arif itu sedih? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Qultu alaysa man arafallaha tala hammuhu bal man arafallahu zala hammuhu. Bukankah orang yang telah mengenal Allah, ya, beban Allah itu menjadi berkepanjangan, panjang, lama. Artinya orang yang mengenal Allah itu selalu hamnya ham Allah, jadi beban. Ya. Bahkan dia mengatakan, bahkan orang yang mengenal Allah hamnya akan senantiasa. Ya. Mana? Hilang ya. Ozala, hilang kesedihannya. Nah ini baru hamnya, hilang kesedihannya. Seperti begini, orang punya demenan, bisa nggak ngelupain? Kan itu beban. Makan susah, tidur susah. Ya, apakah itu bagi dia jadi menderita, jadi beban? Tidak, malah ya, dengan ketidaktiduran, dengan ketidakmakanan, dengan segala kesusahan itu dia bahagia. Maksudnya begitu. Ya. Maka lihat orang yang sedang bercinta, tidurnya kurang, mestinya kan menderita. Makannya kurang, mestinya kan menderita. Tapi justru dia bahagia karena
sakitnya itu, karena susahnya itu bahagia. Ya. Itulah zalahammu, hilang kesedihannya. Qultu wa hal tughayyirid dunya qulubul arifin. Hal tughayyirud dunya qulubal arifin. Apakah dunia merubah hati orang arif? Dijawabnya hal tughayyirul uqba qulubahum. Apakah akhirat juga merubah hati dia? Tidak. Imam Ali memberikan kenyataan, ya, bahwa andaikan Allah tidak menciptakan surga, aku tetap beribadah. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, aku tetap tinggalkan maksiat. Ya, dia nggak berubah meskipun di akhirat nggak dikasih apa-apa. Ya, karena aku ibadah hanya untukmu. Ya, sukutul wajibat, menggugurkan kewajiban. Gitu. Apalagi dunia. Itu mereka orang yang arif. Qultu alaysa man arafallah sara mustauhisan minal khalqi. Bukankah orang yang sudah mengenal Allah dia menjadi jauh dengan makhluk, tidak nyaman? Qala ma'adzallah an yakuna al-arif mustauhisan walakin yakunu muhajiran mutajarridan. Ya. Ma'adzallah itu artinya a'udzubillah, berlindung kepada Allah. Apakah seorang arif itu mustauhis, ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, merasa jauh hatinya itu? Tetapi kalau muhajir meninggalkan, ada mutajarrid memurnikan. Kalau muhajir meninggalkan orang, mutajarridan memurnikan untuk Allah, itu ada. Tapi kalau rasa wahish tidak, karena dia tidak pernah memandang ada selain Allah, jadi dia nggak merasa, dia nggak suka dengan orang ini lalu dia menjauh. Nggak ada itu orang arif. Ya, kenapa? Karena dia nggak melihat ada sesuatu selain Allah. Itu sebab mereka jiwanya kuat. Ya. Orang misalnya yang membencinya, yang menghinanya, dia tetap bisa duduk bersamanya, bisa menolongnya, bisa membantunya, karena dia nggak pernah merasa wahish, ya. nggak pernah merasa apa wahish itu, bahasa kitanya itu, ya, seperti nggak suka gitu, ya, wahish itu. Ya, menjauhlah yang mutawakhis itu. Menjauh dalam arti seperti orang yang benci dan terus menghindar. Nah, mereka tidak, karena ya, mereka tidak pernah punya hati yang wahish itu. Ya, nggak pernah punya hati yang wahish. Adapun muhajir, ya, hajara itu kan artinya dia berbuat itu bukan karena dia, tetapi karena Allah. Ya, dan mutajarrid, murni untuk Allah, itu ada. Ya, jadi yang dia tinggalkan orang itu di hatinya, bukan, ya, di fisikalnya. Ya. Di fisiknya tetap dia akan bersama, akan akan membantu, bekerja sama, tetap, ya, nggak ada. Ini kenormalan manusia hati nih. Misalnya kita dimarah aja sama orang, terus jauh, itu tanda hati kita sakit, ya. Atau
sama ibu kan, dimarahin jauh. Apa enggak ngelihat kebaikannya? Itu sakit hati kita. Sama teman akrab, salah sedikit, itu namanya mutawahhis tuh. Adapun meninggalkan karena dia berbuat maksiat, itu yang ada. Adapun meninggalkan dia ketika dia berkata buruk, tinggalkan. Yang ada itu maksudnya. Tapi kalau ada wahsy, tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak Allah, yang melakukan semua Allah. Jadi kenapa? Apa salahnya orang itu? Qultu hal arafahu ahadun? Qala wa hal jahalahu ahadun? Ya, maka dia berkata, ada tidak seorang yang mengenal Allah? Dijawab, apakah ada orang yang tidak tahu Allah? Semua orang tahu, tapi taunya itu seberapa? Qultu wa hal yata'assaful 'arifu 'ala syai'in ya ghairallah? Bertanya, apakah seorang arif yang merasa menyayangkan kepada sesuatu selain Allah? Qala apa aw hal ya'rifu ghairallah hatta yata'assab alaih? Apakah ada seorang arif mengenal selain Allah sehingga dia mesti merasa menyesali, ya, merasa merasa menyayangkan, jangan menyayangi kan sayang, ya, menyayangkan, ya, artinya apakah ada orang atau sesuatu yang dia sesali, ya, yang dia sayangkan, kenapa itu nggak ada, itu maksudnya, kenapa dia begini, orang itu begitu, apakah ada dia begitu, ya, kepada selain Allah? Lalu ditanya, emang dia mengenal selain Allah kan? Enggak, dia hanya mengenal Allah saja. Sehingga perlu ada yang disesali, yang ada disayangkan, enggak ada. Ya. Qultu wa hal yustaqul 'arif ila rabbi? Apakah seorang arif rindu kepada Tuhannya? Awahal yakunu? Jawabannya apa? Awahal yakunu ghaiban 'anil 'arif hatta yustaqu ilaih? Emang Allah gaib dari dia sampai dia rindu? Kan kalau rindu kan jauh, ya, kalau rindu jauh, ya. Nah mereka tidak jauh, kenapa harus rindu, katanya gitu. Nah maka ulama berbeda pendapat, tinggian mustaq apa tinggian syauq? Mustaq dari istaqa, wajan ibta'ala, syauq adalah wajan aslinya. Nah kalau dia mengatakan di sini dengan yustaq, berarti dia termasuk yang meletakkan kata syauq lebih tinggi daripada kata mustaq. Karena orang rindu itu meskipun dekat rindu. Ya, orang dengan kekasihnya duduk di depannya mandang aja. Kenapa bang? Nggak tahu ya, kok saya rindu dengan kamu. 8 menit tadi di kamar berdua, makan berdua. Nah ini kondisi seperti ini, syauq apa mustaq, itu berbeda pendapat ulama bahasa. Ada yang mengatakan ini syauq karena rindu itu sifat asal, tidak dipengaruhi oleh faktor luar, karena ditinggal atau karena itu. Lalu kata orang yang mengatakan mustaq lebih tinggi, karena mustaq itu ada tambahan huruf, ya, tambahannya kan 2, alif ta, ibta'ala wajan ibta'ala itu. Nah, ziyadatul huruf ya dulu ala ziyadatil makna. Sebetulnya dia ingin mengatakan ada rindu karena jauh, ada rindu meskipun dia dekat. Lalu dia mau meletakkan istilah yang mana yang rindu karena jauh, yang mana yang rindu tetap dekat. Gitu. Qultu wa ma ismul a'zam? Apakah yang dimaksud nama Allah yang agung? Antakula Allah.
Allah adalah Ismul Azam. Qultu katsiran ma qultu wa lam yudakhilni al-haibah. Ya. Banyak saya menyebut lafaz Allah, tapi kok kenapa haibah Allah itu tidak masuk ke dalam jiwa saya? Li'annaka taqulu min haitsu anta la min haitsu huwa. Karena kamu berkatanya dari dirimu bukan dari Allah. Itu. Qultu izzini nasihati aku. Qala hasbuka minal mawa'iz ilmuka bi annahu yaraka faqumta min indih. Nasihati saya, hasbuka minal mawa'iz. Ya. Artinya enggak perlu nasihat. Kamu tahu bahwa Allah melihatmu, maka kamu berarti melakukannya dari sisi Allah. Udah, itu aja. Kalau kamu tahu bahwa Allah melihatmu, faqumta min indih. Ya. Maka kamu kumta itu artinya melakukan, melaksanakan, bangkit. Ya. Kamu bangkit, kamu melakukan min indihi di sisi Allah. Wa qultu ma ta'mur, apa nasihatmu, apa perintahmu? Qala kafa bittila'ihi 'alaika fi jami'i ahwalik. Cukup Allah memandangimu pada semua keadaanmu. Ya, itu perintahnya apa? Kafa bittila'i. Ya. Al-Aisul Jamil fi ma'rifatil Jalil naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.